Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a tuhbatul saum ay tabtulu sawabihi: al-kadhibu, al-ghaibatu, an-namimatu, al-yaminul mus, wan nadru bisyahwat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Selanjutnya rahmat dan salam Allah semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahnya, dan kepada kita sekalian sebagai umat. Anak-anakku sekalian, menyambung dari pertemuan yang kedua, ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan yang terakhir di semasa Ramadan ini, ya. Nah, mudah-mudahan kita sekalian dalam menunaikan atau melaksanakan puasa ini, ya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Perlu Bapak sampaikan di sini materi sekarang, yaitu tentang yang membatalkan puasa. Ada beberapa pendapat mengenai yang membatalkan puasa. Di sini yang Bapak ada itu, ya. Pertama, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Kalau lupa ya tidak batal. Yang kedua, muntah juga disengaja. Kita muntah karena disengaja. Tiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, jima atau bersetubuh, ya. Yang kelima, keluar mani secara disengaja. Ada lagi yang menambah itu, kalau kita murtad itu juga adalah batal puasanya. Kemudian ada lagi kalau kita pingsan atau skalor
atau gila ya. Nah itu jadi batal puasanya. Nah di sini lebih mendetail lagi Bapak jelaskan hal yang membatalkan puasa secara umum ini ya, secara umum terbagi dua, yaitu membatalkan. Nah di sini harus kodok ya, tanpa kewajiban kifarat, tidak ada hukuman seperti tadi makan minum dengan disengaja ya, baik dalam perjalanan karena sakit maupun tanpa alasan. Yang kedua itu kifarat ya, mewajibkan kodok serta menjalani hukuman kifarat, yakni membatalkan puasa dengan hubungan seksual suami istri bersetubuh di siang hari ya. Kalau di malam hari ya tidak apa-apa, ini di siang hari ya itu ya. Jadi batal puasanya jadi bagi suami istri. Ingat, kita juga walaupun masih sekolah, baik itu untuk orang tua, saudara, nah ini ya. Jadi kalau bersetubuh di siang hari ini diwajibkan menjalani salah satu bentuk hukuman kifarat dengan puasanya 2 bulan terus menerus. Ingat tuh ya. Ini satu kali berbuat jima atau bersetubuh, hukuman atau kifaratnya harus puasa 2 bulan terus menerus, ditambah lagi memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah makanya ya hati-hati ini di dalam menjalankan ibadah puasa. Itu jangan kena kifarat. Puasa kifarat itu adalah puasa wajib. Artinya wajib kalau dilaksanakan berapa pahala, kalau ditinggal ya dosa. Nah makanya kita hati-hati ya, apalagi orang tua, apalagi nanti kita kalau sudah nikah ya, sudah nikah, nah itu harus bisa dijauhkan itu hubungan seksual tersebut ya. Kalau kita nanti nikah, maka Bapak sarankan nikahnya itu diusahakan jangan menjelang bulan Ramadan saja doa. Itu bukan maksudnya Bapak tidak melarang, silahkan. Tapi kalau pernikahannya baru saja dekat, masih bulan madu itu ya, kalau bisa menahan ya bagus ya. Nah kalau bercumbu saja itu tidak batal, tapi bercumbu atau mencium, meraba anggota badan suami istri, kemudian keluarlah mani, maka itu batal. Maka kalau keluar mani saja itu harus diqodho, puasanya batal. Nah dengan batalnya puasa, di dalam kata sebagian ulama kita harus menahan karena sudah batal. Saya mah enak-enak saja makan minum di hadapan orang berpuasa, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah itu ya. Jadi tadi ayat Quran menjelaskan ya. Nah di dalam Al-Quran, faidah sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka sungguh aku dekat. Pada salah ibadi ani fa ini qarib, dekat. Minta kepada Allah, dekat pasti. Ujibu da'watan da'i, aku akan penuhi permintaan idadaannya apabila meminta. Fal yastajibu li,
ya itu. Aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kemudian beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, jadi kita ini ya di bulan Ramadan ini, di malam hari atau di siang hari, manfaatkan waktu ya, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, bulan Ramadan ini ya bulan penuh berkah. Artinya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada lagi yang membatalkan pahala puasa. Tadi sudah dijelaskan kata Nabi, Qomsatu asya'a batul saum. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama al-kadzib, bohong, ucapan bohong, wal gaibah, ngomongkeun batur, gaibah, wa namimah, adu domba, wal yaminul gumus, yaitu sumpah palsu. Yang keempat, yang kelima, melihat dengan syahwat. Nah, itu usahakan ya, jauhkan hal-hal yang mendatangkan atau menghilangkan pahala puasa. Nah, lanjut, kita harus berbuat perbuatan sunnah yang berhubungan di dalam ibadah puasa, yaitu memperlambat sahur, kemudian mempercepat berbuka, kemudian baca doa saat berbuka, memberi makan untuk orang yang berbuka ya, kepada orang lain, dan jangan melakukan berbagai perbuatan atau perkataan yang sia-sia walaupun itu perkataannya bukan maksiat ya, seperti tadilah. Jadi kita usahakan puasa kita ke depan sampai selesai, jangan sampai batal. Ya, batal lahiriahnya seperti batal ya tadi minum secara sengaja atau berbuat lain sebagainya. Kita bermimpi, tapi karena sebelum bermimpi itu kita sudah dihayal-hayal dan sebagainya, akhirnya kita keluar mani, ya batal puasa. Diusahakan halal. Nah, di puasa kita usahakan puasa dengan penuh penuh keikhlasan, penuh keimanan. Ya, insya Allah tidak akan terasa ya lapar dan dahaga. Ya. Karena kata Rasul, kam min soimin laisa lahu min syamihi ilal ju wal as. Kata Rasul, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapat pahala dari puasanya kecuali mereka hanya mendapat haus dan lapar, atau lapar dan haus. Ya, kita sarankan kepada kalian, anak-anakku yang Bapak banggakan dan cintai, usahakanlah puasa ini dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, sehingga iman kita meningkat. La'allakum tattaqun, ya, agar ketakwaan kita lebih meningkat. Kita ya di bulan Ramadan ini tadi yang berhubungan dengan puasa itu harus memperlambat sahur. Usahakan sahurnya, karena sahur itu membawa berkah. Tasahur, faina sahur barokatun. Bersahurlah kalian, karena sahur itu membawa berkah. Nah, jangan sampai kita memang secara nafsu sahur itu memang makanan tidak enak,
apalagi bangun dan sebagainya. Nah, usahakan ya dengan sahur, karena tujuan sahur adalah supaya kita kuat untuk menunaikan puasa di siang harinya. Itu tujuan sahur. Nah, begitulah kesempatan yang baik ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan kalian semua. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan doa ya, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa taqushuana wa tabudana wa ta'min tasirona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami sholat kami, puasa kami, sholat tarawih kami, dan kekhusyuan kami, dan tutupilah kekurangan kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha kasih sayang, birahmatnya yang maha kasih sayang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.